niku. Lah, hati niki nggih, hati niki bagaikan raja, anggota tubuh ini bagaikan rakyat, ngeten. Lah, hawas artinya hawas itu apa? Indra, ini alat hati untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena dari itu, hawas anggota tubuh ini harus jenengan jaga. Karena apik tidaknya hati berasal dari hawas, dari panca indera. Khususnya mata nih. Muatan ini kan jenengan bisa tahu dari mata, jenengan bisa tahu dari telinga, jenengan bisa tahu dari merasa. Ini dari mana hati dapat ilmu? Ya dari itu. Baik tidaknya hati ya dari situ. Maka menjaga hawas ini penting. Maka dulu pas ngaji ahad pon itu pernah saya sampaikan bahwa salah satu cara untuk menjaga agar hati itu menjadi baik ya uzlah. Uzlah bagi orang yang belum mampu untuk berbaur dengan masyarakat, uzlah dulu. Memang uzlah terbaik itu uzlah ma'an nas. Kita iling Allah tapi tubuh kita tetap bersama orang lain. Nah itu paling sulit itu. Mbah Hamid aja waktu awal-awal belum terkenal jadi waliullah itu, ketika ada tamu beliau marah-marah. Karena mengganggu konsentrasi dengan Allah. Jadi kalau ada tamu tuko-tuko, azab, tamu dianggap azab. Nanti ada tamu bagi beliau ini azab. Bu, nah jenengan kan wah ini malah diharapkan ada tamu. Beliau azab ada tamu. Ganggu apa? Ganggu zikir. Ganggu senang-senang dengan Allah Ta'ala. Ganggu waktu. Malah gak seneng ono tamu. Kadang kiai ini nek pun kadung seneng ngaji, wis diganggu semboten purun belas. Gak seneng wis. Seandainya tanpa ada kewajiban menghormati tamu tinggal namun wis. Tapi ada kewajiban menghormati napa? Tamu. Lah itu tamu. Maka guru saya dulu ketika awal-awal kalau ada tamu walaupun ngaji, beliau suruh manggil. Ngaji di mana suruh panggil kalau ada tamu. Saya yang bagian manggil. Kalau dari situ sampai bisa ngerti bahwa hati itu adalah pusat segala perbuatan. Karena itu baik tidaknya perbuatan berarti tergantung pada baik tidaknya hati. Nek hatine apik berarti perbuatannya apik. Lah, sakniki nopo sing dadekno ati kula dadi apik? Ini gimana? Supaya hati kula jenengan iku dadi sae. Sehingga kita bisa berbuat yang sae. Bagaimana supaya hati kita menjadi hati yang baik, supaya perbuatan kita menjadi perbuatan yang baik. Di sini Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan falladzi bihi salahu al-ulum. Yang menyebabkan hati itu menjadi baik pertama dengan ilmu. Ya berarti harus ngaji. Mohon niku ngaji. Makanya kepingin bagus hatinya ya ngaji. Lho Kanjeng Nabi pertama kali diperintahnya oleh Allah Ta'ala diperintah untuk Iqra. Iqra. Bacalah Muhammad. Iqra. Bacalah hal-hal yang bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Ta'ala, yang menambahkan keyakinan. Maka ketika Sayyidina Umar katanya baca Injil, niku dilarang karo Kanjeng Nabi. Umar lho, padahal Umar jenengan apa meneh? Mau baca nih, mau mempelajari Injil napa Taurat karo Kanjeng Nabi, apa gak cukup Quran? Quran wae, jangan aneh-aneh. Iqra gitu. Lho ilmu napa niki? Sing paling penting, ini paling penting nih. Ilmu niki sing paling mendasar adalah ilmu billah. Nah niki makrifat billah, ngerti Gusti Allah, paham Gusti Allah. Iki sing paling angel. Belajar iman berarti jenengan. Belajar tauhid. Nek bahasane orang-orang ulama-ulama niku, jenengan harus belajar tauhidul asma, tauhidus sifat, tauhidul zat. Ini bahasanya. Jenengan harus belajar ini. Belajar tauhid. Ma'rifat billah. Ngerti nama Allah, ngerti sifatnya Allah. Nek kalau kula jenengan cukup ngerti artine mawon secara lafzi. Nek disuruh untuk ngerti secara mukasafah kaya kangelan. Pun jenengan ngertos
Yang namanya akidatul awam pun jenengan ma'rifat wis. Ma'rifat tingkatan paling rendah tapi. Jenengan ngaku aku arif billah. Lu kok ngerti? Ya aku apalagi akidatul awam. Ya wis ora apa-apa. Nggih. Dadi wong diarani ma'rifat billah ketika dia apalagi akidatul awam bisa. Tapi ma'rifat paling rendah nek ngaku waliullah ya aja sik lho ngoten niku. Al-arif billah sing waliullah ya beda. Niku orang yang ngerti sifatnya Allah taala bil mukasyafah. Ora usah kate ndelok, tidak usah melihat, tidak usah guru, tidak usah dikasih tahu, dia langsung musyahadah. Musyahadah. Kalau Allah punya sifat ini, sifat ini, sifat ini, bisa merasakan sendiri. Tidak perlu dikasih tahu. Orang yang sudah merasakan buat apa dikasih tahu? Paham mboten? Jenengan makan sate, ya sudah tahu rasanya sate, tidak perlu saya minta kasih tahu. Kang, rasa sate itu seperti ini. Enggak tahu, aku rasa rasa sate. Ngoten niku lho, mukasyafah niku. Nggih. Musyahadah niku kaya ngoten niku. Oh, berarti jenengan kula niki adoh dari makom musyahadah. Oh ya adoh banget. Nggih. Kangelen, pun. Kaya-kaya ndelok surga, kaya-kaya ndelok neraka. Ngoten niku lho. Nggih. Ngoten niku ngerti dhewe. Dan melihat secara langsung, kate gak yakin piye. Begini contohnya lah. Ada sebagian orang yang bisa melihat alam gaib. Nggih napa mboten? Ada sebagian orang yang langsung bisa melihat Nyai Roro Kidul. Ngono. Tenan itu bisa delok langsung. Ini kate gak percaya gimana dia melihat kok. Paham mboten? Kalau koyo kula jenengan dikasih tahu, Nyai Roro Kidul iku ono. Wah, jare sapa? Kadang gak percaya. Lho ora tau ndelok kok. Coba ketika dipertemukan delok dhewe kate gak yakin piye wong sudah kelihatan. Ngoten lho nggih. Niku bedane wong ningali dengan mboten. Kula ingat zaman dulu niku. Waktu kula masih mondok membahas Nyai Roro Kidul itu ada apa enggak? Lah iya kalau dibahas secara fikih ini supranatural kok. Digoleki nang fikih ku ya ora ketemu. Apalagi fikih itu sing ngarang bukan ulama Indonesia. Golek engko nang Nihayatul Muhtad, Tuhfatul Muhtad, nang tafsir ini Tobari ya ora ono. Tembung kalimat wa amma Nyai Roro Kidul ya ora ono. Maka jawabannya terus ngambang kabeh niku waktu itu. Ngambang semua. Karena apa? Kiai-kiai ini gak tahu ndelok. Sebenarnya ada waktu itu satu kiai yang berani menjamin kalau kepingin lihat ayo ikut. Ngoten niku. Berani nyati gak ono sing wani. Yo repot gak gelem gak wani. Kalau kepingin ngukumi kudu lihat sendiri gitu. Mahkum alaihnya harus genah. Nggih. Ada sebagian kiai yang itu memang alim juga yang mampu langsung melihat waktu itu. Ngomong kepingin ditawari teman-teman itu. Ayo kalau kepingin lihat ayo ikut. Langsung bisa ketemu. Waduh. Wedi lho deh. Wong ndelok tok wedi. Gak wani. Itu pertama ilmu. Ilmu billah gitu. Terus jenengan nomor loro harus percaya terhadap apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Jenengan harus ngerti juga terhadap ilmu cara menata hati. Nah niki. Dan itu ada di Ihya Ulumuddin. Bagaimana cara menata hati? Ini ilmu-ilmu yang penting. Makanya karena ilmu ini penting, mempelajari ilmu ini berarti pelajaran yang paling penting. Itu nomor pertama. Nomor dua dengan amal. Dengan amal piye? Amal pertama adalah dengan takhliyah, nomor loro dengan tahliyah. Apa tahliyah? Kosongkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Tahliyah menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu amal. Jadi yang pertama dengan ilmu, nomor dua dengan amal. Untuk membersihkan hati, untuk memperbaiki hati. Jadi amalnya itu tahliyah. Kosongkan hati dari sifat tercela. Sifat tercela kayak apa? Pamer. Riya. Nomor loro iri hati. Sombong. Suudzon. Niki sifat-sifat tercela banyak sekali. Ragu terhadap Allah. Banyak sekali sifat tercela nih. Ragu terhadap janji Allah. Ayo jenengan niki kate dikatakan yakin yo gak pate yakin terhadap janji Allah taala. Wabot to jenengan ketika dijanji karo Gusti Allah, abot Gusti Allah padahal janji nggih. Janji banget intan surullah yan surkum itu janji Gusti Allah. Tapi jenengan megangi janji Gusti Allah ini abot. Beto nek megangi stempel dan tanda tangan. Yakin pol. Kalau wis di stempel tanda tangan ono surat digawa, mantep e.
Quran kalah mantep ini. Gitu betul toh. Mun jenengan mboten usah kate sungkan-sungkan. Nggih, memang begitu kita nih. Nek tanda tangan menungso, nggih, ucapane menungso nyekeline niku luar biasa, tapi nek dawuhe Gusti Allah, kalau ini firman Allah taala, kenapa kita kok lemah dalam berpegang? Kenapa? Intan surullah yang suruhku misalnya. Nah, itu. Itu tahliyah. Nomor 2, tahliyah. Hiasi hati dengan sifat-sifat terpuji. Kayak apa sifat terpuji? Bun, sing paling gampang dan ini paling angel juga. Tawadu. Rendah hati ku angel. Angel banget. Padahal rendah hati ini Masya Allah, fungsinya luar biasa. Kalau nanti didhawuhi Mbah Thaifur Mawardi. Ya. Aku iki. Waktu itu kayaknya sendirian kali kula nih. Kiai sapa wae nek nang Purworejo wis tak cucuk tangane ngono kan karo beliau. Mungkin nek sing sebaya atau lebih sepuh menika. Tak praktekno. Ono kiai sing benci karo aku. Sebutno jenenge, kula nggih semerap, mboten kula sebutno. Mboten fitnah niki. Biyen wong iki niki benci karo aku. Tapi nek aku ketemu sama kiai ini tak ambung tangani. Padahal secara sepuh koyo sepuh Mbak Thaifur. Tak ambung tangani. Sampai mulai saat itu karo aku iku senenge pol ngoten niku. Gara-gara dicucuk tawadu. Lho wong itu, lah itu. Kayak begitu orang itu. Kadang orang itu nek wis dihormati itu baru gitu. Nah niki kula praktekno. Bagi saya ndak ada ruginya. Enggak ada ruginya. Mencium tangan siapapun sekiranya ini orang alim. Sekiranya ini lebih sepuh. Walaupun enggak alim. Apalagi alim. Kiai. Cium tangannya. Kalau sudah sepuh. Tak praktekno. Setunggal kiai pun sepuh. Gitu. Biasanya nek ono napa-napa mboten ngubungi kula, mboten ngundang, mboten napa. Berapa kali ketemu kula tak cium tangane. Wah, terus. Dan itu ikhlas, bukan krana apa-apa mboten. Memang praktekno memang tak cium. Tiba-tiba ono apa-apa, Gus ini ada ini di kabupaten, monggo dihadiri ngoten niku. Wakili apa. Biasa mboten ate ngoten-ngoten. Tapi setelah ada praktek tawadu, dan niku tahliyah, menghiasi diri dengan sifat rendah. Ini angel, sifat rendah itu, hati itu angel. Karena apa? Kebanyakan orang merasa kalau saya merendahkan hati di depan orang sama seperti saya merendahkan diri saya. Lah, ketika jenengan rendah hati di depan orang, Allah akan ngangkat derajat jenengan. Mungkin mboten kerasa jenengan. Jenengan matematikanya, kalau saya menundukkan diri di depan orang, berarti saya rendah di hadapan orang itu. Enggak, jenengan akan diangkat. Allah sing ngangkat. Jangan matematika jenengan yang dipakai, tapi janji Allah Ta'ala. Man tawaddu'a lillah rafa'ahu Allah. Nah niku lho. Diangkat. Tawadhu. Kula ingin guru kula pesen. Kowe nek dikongkon khutbah aja gelem. Nek si ono sing sepuh aja gelem. Nah, tapi mun pesene guru kula nek dikongkon khutbah, kula dikongkon khutbah mboten nate kurun. Walaupun nang rukem, mboten purun kula. Kula kate dikongkon khutbah. Melintut kula nang Masjid Muhammadiyah. Salat temu niku salat Jumat. Wong iki kate nemoni kula, langsung berangkat dhisik kula Masjid Muhammadiyah. Ketemu Bang Muhammadiyah, kiai ini ketemu. Loh, kok tumben salat Jumat di sini? Ya enggak apa-apa gitu saya gitu. Ya enggak apa-apa kan. Ya kan aneh sekali itu kan. Ya itu pesan guru saya. Kalau disuruh khutbah jangan dulu, biar yang sepuh dulu. Kecuali nek mau wekso banget. Alhamdulillah gak pateh dipaksa ngoten niku. Gitu. Kalau taala ampun ngoten niku ngimpun lah ngoten. Alhamdulillah. Niku sebagai bentuk tawadu kata guru saya. Tawadu. Sedanten guru saya pesan kepada saya suruh tawadu. Dua-duanya suruh tawadu. Makanya itu saya praktekkan. Dan ya itu untuk membersihkan diri dari sifat kesombongan. Siapa saja kalau ada kiai sepuh jangan sungkan untuk
mencium tangannya sebagai bentuk ketawa Tuhan. Itu tahliyah, hiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, nomor 3 ahwal. Hal itu alwaridah fil qalbi. Lagi sing angel. Yaitu apa? Caranya apa? Muraqabah lillah. Jenengan selalu kalau tidak bisa merasa musyahadah kepada Allah Ta'ala, maka selalulah berusaha untuk merasa jenengan itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Wah, ini semua angel. Nomor 3 nih. Bon. Jadi merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi bagaimana cara untuk memperbaiki hati, membersihkan hati? Pertama dengan ilmu, nomor 2 dengan amal, nomor 3 dengan hal, dengan ahwal. Ulum, amal, ahwal. Nomor sekawan niki tadabburul Quran. Jenengan ini kan banyak yang hafal Quran. Jadi kalau baca Quran itu ma'at tadabbur, direnungkan. Renungkan saja, maknanya loh diangen-angen maknanya. Ini termasuk perkara yang bisa membersihkan hati. Tadabburul Quran. Angen-angen maknanya. Makanya Kanjeng Nabi kan dawuhno tidak baca Quran, orang yang khatam Quran kurang dari 3 hari. Gak mau Quran itu. Artinya baca Qurannya tidak disertai dengan merenung. Itu telung dino katam. Jenengan telung dino katam mesti cepet macane niku. Yang sedino 10 juz. Gitu. Makanya seminggu mawon biar ada tadabburnya. Maka jangan heran kalau sahabat Nabi niku banyak yang tidak khatam Qurannya karena lebih mementingkan tadabbur. Itu nomor sekawan. Nomor 3 khuluwul jauf. Luwe. Ngeleh. Lapar. Poso. Kalau saniki poso wis ora kuat. Makanya kita lihatkan para ulama dulu, ya, hatinya bersih-bersih karena perutnya sering kosong. Kulo eling, tapi nek iki diomongno ya rada fitnah gak sida tak omongno wis. Iki dawuh Mbah Soleh Darat niki, medeni niki nek diomongno niki. Medeni mpun mboten. Engko akeh sing kesinggung banget niki. Padahal niki dawuh Mbah Soleh Darat, engko nek kula sampaikan diarani niki kula sing ngomong lho kan bahaya niki gitu. Tersinggung kabeh ngono niki. Nggih, niku khuluwul jauf. Kosongnya perut. Nomor selanjutnya qiyamul lail. Salat malam. Jenengan minimal 1 rakaat. Aja mek tangi nguyuh turu meneh. Bangun malam kencing tidur lagi. Bangun malam kencing wudu, salat 1 rakaat, tidur lagi. Monggo pun mboten napa-napa. Minimal 1 kali, 1 rakaat pun. Nggih. Nomor selanjutnya apa? Tadarruk, mendep-dep kepada Allah Ta'ala. Bersimpuh di depan Allah Ta'ala di waktu sahur. Waktu sahur jenengan maos niki. Nggih. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Saeling kula ping 17 niki amalan saking Mbah Soleh Darat. Nek jenengan maos niki top jenengan pun. Tapi mari tahajud. Waktu sahur. Oke. Terus bentino pisan tadi. Wah, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang minta ampun pada waktu sahur ping 27. Niki seeling kula 27. Niki disebutaken teng kitab Mbah Soleh Darat. Mantep pun. Napa mawon hajat napa jenengan bukan saja hajatnya dikabulkan, tapi jenengan akan menjadi orang yang dengan sebab jenengan orang lain diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Mantap dengan. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
Itu likur mawon mboten usah kata-kata. Gitu. Bendino. Enggak mesti tuki pisan. Tiap hari tadarruk. Yang penting lagi adalah wa mujalasatus sholihin iki. Ya. Satu majelis dengan orang soleh, berteman dengan orang soleh. Jenengan ini kalau ada orang soleh, para habaib yang hatinya bersih, kiai yang hatinya bersih, jenengan ikuti. Mujalasatus sholihin. Khususnya yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal bisa Gus, bisa, monggo. Sing paling enak jadi Gus Dur sing wis meninggal gitu. Enggak punya kepentingan. Sing urip sing ono kepentingan. Yang meninggal bisa-bisa. Karena ziaratus sholihin itu mustahabbah. Ziarah orang yang soleh dianjurkan. Baik yang soleh sudah meninggal atau yang masih hidup. Apalagi yang masih hidup. Jangan ada orang soleh datangi. Pon jenengan duduk saja. Duduk saja. Mujalasah saja. Enggak usah aneh-aneh. Enggak usah minta. Enggak usah. Duduk bareng saja. Saya pernah dikasih amalan sama setunggal ulama habaib. Ketika istri saya hamil pertama, tak kasih amalan Gus, napa amalan? Jenengan sowan waliullah 40 sing si urip 40 si pun seto. Nek sing seto gampang. Nek sing urip iki sing angel. Di waliullah nek urip kan luwih angel golekane niku nggih. Wong kita dudu waliullah. Niku amalan. Lah niate terus pundi? Wis pokok niate sampean lungguh ngalah berkah. Gak usah aneh-aneh. Ngono. Ngalah berkah kanggo jabang bayi sing ana nang kandungan. Ngoten niku. Niki amalan, monggo nek jenengan badhe ngamalaken kula ijazahno. Kira-kira hamil maneh napa mboten? Niku. Nek gadah putra, nek hamil gitu, garwa jenengan hamil, jenengan niku dikasih amalan mujalatus sholihin, ziarah wong sing sholih, waliullah sing urip 40, sing pun sedo 40. Niatin apa, Bib? Jenengan nunggu ngalah berkah. Ngoten. Mari kula nunggu ngalah berkah gak usah aneh. Nah iki bojo kula hamil, makane wingi ae rada muter-muter makom-makom ngoten niku. Nah iki sing urip-urip sik durung niku. Kapan-kapan rencana kula niki. Ada rencana sing sugeng-sugeng niku disowani. Nggih, niku mujalasatus sholihin. Yang paling mantep dan paling berpengaruh sebenarnya dari seluruh amal untuk membersihkan hati sebenarnya nih. Ini yang paling terakhir dan ini yang paling top yaitu tahari aklil halal. Berusaha makan makanan yang halal, menghindari makanan yang subhat apalagi haram. Hindari ini. Ini yang paling sulit nih. Berusaha sekuat tenaga untuk makan makanan yang halal, sekuat tenaga menghindari makanan yang subhat apalagi haram. Jeneng usahaken wis. Waduh subhat. Subhat niki angel. Angel menghindarinya. Apa meneh ngoten gitu. Subhat itu angel. Haram angel apalagi subhat. Niki sing paling sae untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati, yaitu menghindari makanan yang haram. Paling angel. Dan itu paling bagus untuk membersihkan jiwa. Karena nek ono makanan haram, kullu lahmin nabata minal haram au bin suhtin fannaru aulabi. Daging yang tumbuh dari makanan haram lebih layak masuk neraka. Meniki paling angel dan itu paling mandi. Ada wong setiap hari sholat dungone khusyuk, tapi makanannya haram, fa anna yustajabulah. Bagaimana dia bisa mustajab dungone? Wong makanannya haram, mboten saged. Nah, maka untuk membersihkan hati supaya perbuatan kita baik, cara yang paling top adalah makanan yang halal, menghindari makanan yang subhat, apalagi yang haram. Nggih, semoga kita bisa mengamalkannya gitu. Caranya supaya bisa mengamalkan tersebut jenengan sering bareng karo wong sing soleh. Karena wong sing soleh niku amalnya itu bisa mendorong kita. Amalnya bisa mempengaruhi kita.
kita bisa niru nanti terhadap orang soleh. Nggih. Nah, muga-muga niki bermanfaat. Semoga kula panjenengan termasuk minas solihin. Muga-muga Allah Ta'ala memberi kita hati yang bersih. Semoga Allah Ta'ala menjadikan hati kita munawwar, hati yang dibersihkan, hati yang diberi cahaya, hati yang jauh dari kegelapan. Semoga Allah Ta'ala menolong kita supaya kita bisa menghindari makanan yang haram dan juga menghindari makanan yang syubhat. Semoga Allah Ta'ala menolong kita supaya kita selalu diberi rizki yang halal, dimudahkan untuk mendapatkan rizki yang halal, dimudahkan untuk mendapatkan anak yang solih dan solihah, diberi kemudahan seluruhnya anak-anak kita, cucu-cucu kita dalam mencari ilmu. Semoga semuanya diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.